Meet Muhammad Abdurrahman. At 115 years old, he is the heartbeat of his village, as both Imam and Muezzin. A passerby once recorded a brief moment of his daily routine, and when the video was uploaded, it quickly went viral across the nation. Muhammad Abdurrahman's story of faith, resilience and service captured the hearts of people far beyond his village. আমার ভুল শান্তি লাগা আরাম লাগা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন. When I reach the road, I wait and listen for anyone nearby. If someone is there, I ask if any cars are approaching. If they say it's safe, I cross. But when there's no one around, I have to rely on my hearing alone, listening carefully for the sound of any motor vehicles. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berita cukup menarik di portal Islam ID dengan judul berumur lebih 115 tahun, buta, dia berjalan ke masjid dengan pegang tali hingga ke masjid yang dipasang oleh anaknya. Masya Allah. Berumur lebih 115 tahun berjalan ke masjid yang diwakafkannya dan beliau buta. Berjalan harian ke masjid berjarak lebih kurang 200 meter dengan pegang tali hingga ke masjid yang dipasang oleh anaknya. Ini dia videonya. Meet Muhammad Abdurrahman. At 115 years old, he is the heartbeat of his village, as both Imam and Muezzin. A passerby once recorded a brief moment of his daily routine, and when the video was uploaded, it quickly went viral across the nation. Muhammad Abdurrahman's story of faith, resilience and service captured the hearts of people far beyond his village. আমার ভুল শান্তি লাগা আরাম লাগা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন. When I reach the road, I wait and listen for anyone nearby. If someone is there, I ask if any cars are approaching. If they say it's safe, I cross. But when there's no one around, I have to rely on my hearing alone, listening carefully for the sound of any motor vehicles. A role that binds him to the pulse of his community. Muhammad Abdurrahman is not only a spiritual guide, but also the father of an astonishing 25 children, 6 of whom have passed away over the years, while 19 still thrive today. Each of his children has grown into adulthood, equipped with an education, a legacy in itself for a father whose vision for his family never wavered, even as his sight did. After I lost my sight, my son and I made the journey to Hajj. That experience changed me deeply. When we returned, I knew I wanted to give something meaningful back to the community, so I decided to donate my land to build a mosque. I wanted to be there every day, but it wasn't always possible for my sons to guide me 5 times a day. So I asked them to set up a rope guide or a simple fence that I could follow myself. They didn't hesitate. They went out, gathered what was needed, and built it for me. Since then, every day. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah saksikan seorang kakek tua yang berumur 115 tahun dan dalam keadaan buta berjalan menuju masjid. Peristiwa ini bisa menjadi bahan muhasabah khususnya buat saya dan kita semua, khususnya umat Islam laki-laki yang hendaknya berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk mendirikan sholatnya di
di masjid. Ini ada tulisan yang bisa jadi bahan muhasabah. Judulnya perjalanan terjauh adalah menuju masjid. Seorang ibu berkata kepada anaknya, tahukah kamu nak, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan menuju masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya, jangankan sehari 5 waktu. Bahkan banyak pula yang seminggu sekalipun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke sana. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan menuju masjid. Karena orang yang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya, walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke Universitas Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Walaupun mereka mampu, namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh, walaupun mereka telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan menuju masjid. Karena para pemuda yang kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun sering mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan menuju masjid. Maka berbahagialah dirimu wahai anakku bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki menuju masjid. Karena bagi kami sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu, sejatinya perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan seorang orang yang lupa akan Rabbnya. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan menuju masjid. Maka lakukanlah walaupun engkau harus merangkak dalam gelapnya subuh demi mengenal Rabbmu. Demikian sahabat Yuk Ngajur yang dirahmati Allah SWT, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.